Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Fadila, kelas 12 OTKP. Saya mengikuti ujian praktek bahasa Indonesia. Saya akan menceritakan cerita rakyat yang berjudul Keong Mas dari Jawa Timur. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang raja bernama Kertamarta. Ia memimpin sebuah kerajaan yang sangat indah dan megah. Kerajaan tersebut adalah Kerajaan Daha. Raja Kertamarta mempunyai dua orang putri yang bernama Cantik, Dewi Galuh, dan Chandra Kirana. Kehidupan mereka sangat bahagia dan bercukupan. Pada suatu hari, datanglah seorang raja, pangeran tampan dari kerajaan Kahuripan. Pangeran tersebut bernama Raden Inu Kertaparti. Kedatangan pangeran kerajaan Daha adalah untuk melamar salah satu putri raja, yaitu Chandra Kirana. Kedatangan dan maksud pangeran sangat disambut baik oleh raja. Kertamarta, putri Chandra Kirana, pun menerima lamarannya Pangeran Raden Inu Kertaparti. Karena pertunangan itulah membuat Dewi Galuh merasa sangat iri. Ia menaruh hati pada Raden Inu Kertaparti dan merasa dirinya lah yang lebih cocok menjadi tunangannya. Dari perasaan irilah kemudian berkembang menjadi perasaan benci. Dewi Galuh mulai merencanakan untuk menyingkirkan Chandra Kirana dari kerajaan. Suatu hari, secara diam-diam, putri Dewi Galuh pergi menemui seorang penyihir jahat. Ia meminta bantuan kepada penyihir untuk menyihir Chandra Kirana menjadi sesuatu yang menjijikan dan Pangeran Raden Inu menjauhinya. Ia pun berharap menjadi pengganti Chandra Kirana sebagai tunangannya. Penyihir pun menyetujui permintaan Dewi Galuh. Namun penyihir tidak dapat masuk ke sana karena akibat menimbulkan sebuah kecurigaan. Akhirnya Dewi Galuh mempunyai siasat untuk memfitnah Chandra Kirana sehingga ia digusir dari kerajaan. Chandra Kirana meninggalkan kerajaan dengan perasaan sedih. Di tengah perjalanan ia bertemu dengan penyihir jahat dan menyihir Chandra Kirana menjadi keong emas. Setelah berhasil menyihir Chandra Kirana, penyihir langsung membuang ke sungai. Kutukanmu akan hilang jika kamu dapat bertemu dengan tunanganmu, Pangeran Raden Inu, ujar penyihir. Suatu hari, seorang nenek sedang mencari ikan dengan menggunakan jala. Akhirnya, keong emas ikut tersangkut oleh jala tersebut. Melihat betapa indahnya keong emas yang ia dapatkan, si nenek membawanya pulang dan simpan keong emas di tempayang. Nenek tersebut memelihara keong emas dengan baik dan memberikan makan agar tidak mati. Keesokan harinya, sang nenek kembali ke sungai untuk mencari ikan. Namun tidak satu pun ia dapatkan, karena sudah terlalu lama tapi tidak mendapatkan hasil. Ia pun segera memutuskan untuk pulang ke rumah. Ketika nenek sampai di rumah, ia sangat terkejut. Ia melihat makanan yang sangat enak sudah tersedia di atas mejanya. Ia merasa sangat heran dan bertanya-tanya, siapa yang sudah membuatku makanan ini? Setiap hari kejadian serupa terus terjadi. Karena merasa penasaran, sang nenek memutuskan untuk pura-pura pergi ke laut. Sebenarnya ia ingin tahu dan mengintip siapa yang sudah membuatku makanan setiap hari. Sang nenek sangat terkejut melihat keong emas yang ia simpan di tempayan berubah menjadi seorang gadis yang cantik jelita. Gadis cantik tersebut langsung menyiapkan makanan di atas meja.
Karena rasa penasarannya, sang nenek langsung mengambil gadis cantik tersebut. "Siapa kamu, putri yang cantik? Dan dari manakah asalmu?" tanya sang nenek. Keong Mas berubah menjadi wujud asli, yaitu Candrakirana. Sangat terkejut melihat kedatangan sang nenek yang tiba-tiba. Akhirnya Candrakirana menjelaskan siapa ia sebenarnya dan menceritakan kepada ia berubah menjadi Keong Mas. Setelah menjelaskan kepada sang nenek, Candrakirana pun kembali berubah wujud menjadi Keong Mas. Sementara Pangeran Keong Mas penjelamaan Candrakirana tertangkap jala nenek nelayan. Pangeran Raden terus mencari putra Candrakirana yang mendadak hilang. Entah kemana, namun kabar dari Candrakirana pun tidak dapat dia dapatkan. Pangeran Raden Inu Kertapati sangat yakin bahwa Candrakirana masih hidup. Karena keyakinan itu membuat Raden Inu tidak berhenti mencari. Ia pun berjanji tidak akan kembali ke kerajaan sebelum menemukan tunangannya Candrakirana. Akhirnya penyihir jahat mengetahui bahwa Pangeran Raden sedang mencari Candrakirana. Ia mencari cara agar pangeran tidak dapat menemukan Candrakirana. Ia pun menyamar menjadi seorang burung gagak. Di tengah perjalanan, Raden Inu dikejutkan oleh burung gagak yang dapat bicara. Burung gagak tersebut mengetahui tujuannya. Pangeran yang merasa senang dan menganggap burung tersebut tahu di mana keberadaan Candrakirana. Ia pun mengikuti petunjuk yang diberikan ke burung gagak, padahal petunjuk jalan tersebut salah. Pangeran Raden mulai kebingungan dengan petunjuk yang diberikan burung gagak. Di tengah perjalanannya, ia bertemu dengan seorang kakek tua yang sedang kelaparan. Ia segera memberi makannya. Ternyata kakek tersebut adalah seorang kakek yang sakti dan menolong Raden Inu dari burung gagak. Kakek memukul burung gagak dengan tongkatnya dan tiba-tiba burung gagak berubah menjadi asap. Kakek tersebut memberikan petunjuk jalan. Pangeran Raden Inu Kertapati serangan menuju desa Dadapan. Berhari-hari ia menempuh perjalanan. Namun, di tengah perjalanan bekalnya telah habis. Ia merasa sangat kehausan. Ia pun melihat sebuah rumah dan segera menuju ke rumah tersebut. Ia berniat untuk meminta segelas air, namun bukannya air yang ia dapatkan, tetapi Candrakira ia cari. Ia melihat tunangannya dari jendela sedang memasak. Akhirnya Pangeran Raden dapat menemukan Candrakirana. Ia merasa sangat senang. Begitu pula dengan Candrakirana yang berhasil melihatkan kutukannya apabila bertemu dengan tunangannya. Candrakirana menjadi gadis cantik jelita. Raden Inu Kertapati segera membawa Candrakirana ke kerajaan Daha. Ia pun mengajak nenek yang sudah menolongnya. Candrakirana pun menjelaskan perbuatan Dewi Galuh selama ini kepada Baginda Raja. Akhirnya kejahatan Dewi Galuh terbongkar. Dewi Galuh mendapatkan hukuman atas perbuatan itu. Namun karena merasa takut akan hukuman, ia melarikan diri ke hutan, sementara Baginda minta maaf kepada Candra. Akhirnya Pangeran Raden Inu dan Candrakirana memutuskan untuk menikah. Mereka hidup bahagia. Pesan moral cerita rakyat Indonesia Keong Mas.
Dongeng keong mas adalah sebaik-baiknya kamu menutupi kejahatan, suatu saat akan terbongkar juga. Selalu berbuat baik dan jauhkan diri dari iri dengki, maka kamu akan selamat dalam menjalani kehidupan. Sekian cerita dongeng dari dongeng keong mas dari Dan Sapadula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.